Tugasku menemanimu. Hai sahabat Pasuk, kembali lagi bersama alur cerita versi novel Solen 2 Sekte Tang yang tak tertandingi. Jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan tanda lonceng. Mari kita lanjutkan. Dia bahkan memperoleh berbagai jenis trik rahasia yang digunakan bangsa Duyung untuk mengendalikan kekuatan spiritual. Dari Lia, perasaan yang sangat ajaib bagi Huo Yu Hao, baginya ini sangatlah penting. Tang Wutong diam-diam berpikir, aku yakin kakak tertua dan yang lainnya pasti sangat cemas sekarang. Namun, dia menyukai perasaan ini karena sesuatu hal. Dia hanya diam-diam melindungi Huo Yu Hao dan mengawasinya berkultivasi. Perasaan itu sangat menyenangkan dan damai. Di dunia bawah laut yang dalam ini, tidak ada yang akan datang mengganggu mereka. Mengenai roh, Tang Wutong sudah mengobrol rinci dengan Putri Laut tentang itu. Karena Huo Yu Hao berkultivasi, dia menggantikannya dalam menyelesaikan misi. Dengan turunnya Dewa Laut sebelumnya dan bagaimana Huo Yu Hao memberi Lia cara hidup alternatif, semuanya sangat sukses. Putri Laut setuju untuk berkoordinasi dengan manusia ketika datang ke penggabungan. Tang Wutong memikirkan berbagai hal. Ketika Yu Hao bangun dari kultivasinya, ia harus dilemparkan ke dalam perang lagi. Aku bertanya-tanya seperti apa situasi di luar. Sekarang Kekaisar Ryu seharusnya tahu apa yang sedang kita lakukan di sini. Aku ingin tahu apakah mereka akan menarik pasukan, tapi itu mungkin tidak. Lagi pula, kita belum melakukan cukup upaya. Kami belum melakukan kontak dengan Demiplan Spektral. Kakak tertua dan yang lainnya pasti cemas. Namun, gudang penuh dengan makanan itu dapat mendukung 3 legioner jiwa untuk waktu yang lama. Sedangkan untuk air, Yu Hao secara khusus telah membangun waduk sejak awal memasuki Demiplan. Pada saat yang sama ia menggunakan penujuman untuk membersihkannya. Kakak tertua secara pribadi bertanggung jawab untuk mengawasinya. Ia harusnya mampu mempertahankan setidaknya 3 bulan air bersih. Saat Tang Wutong tenggelam dalam pikirannya, dia tiba-tiba menurunkan alisnya dan tanpa sadar berbalik ke arah Huo Yu Hao. Undulasi spiritual yang besar datang dari tubuh Huo Yu Hao. Tiba-tiba itu ditarik dan seluruh tubuhnya bergetar. Dia akan bangun. Tang Wutong sangat terkejut saat dia memandangnya. Pada saat ini tubuh Huo Yu Hao mulai bersinar sangat cerah. Cahaya terang bahkan menyebabkan Tang Wutong menutup matanya dan berbalik. Seluruh dunia bawah laut berubah menjadi sangat terang. Undulasi spiritual yang kuat dilepaskan dan sosok emas terpisah dari tubuh Huo Yu Hao. Sosok ini tingginya sekitar 2 meter dan dia menggairahkan. Pucat dan kelemahan dari sebelumnya benar-benar lenyap. Dia memiliki mata dan rambut biru langit yang mengalir. Di belakangnya ada mahkota emas di kepalanya. Ketika dia muncul, sepertinya musik yang menawan sedang diputar di laut. Ya, itu adalah Lia. Ketika Putri Laut dan Li Jing merasakan ini, mereka segera bergegas. Ketika mereka bertiga bersatu kembali, mereka semua memeluk dan menangis. Yu Hao juga akhirnya membuka matanya sekarang. Warna matanya tidak berubah dan dia tidak lagi memancarkan cahaya terang lagi. Namun Tang Wutong merasakan sesuatu yang tak terlukiskan ketika dia melihat matanya. Sesuatu di matanya telah berubah, seolah-olah itu bisa menembus langit dan bumi. Air laut di sekitarnya terpisah dengan sendirinya dan membuat Tang Wutong akhirnya bisa merasakan tanah Huo Yu Hao melayang dan datang di depannya, memberinya pelukan. Cintaku, maaf, sudah membuatmu khawatir. Tang Wutong sedikit heran ketika dia memandangnya dan bertanya, kamu juga bisa mengendalikan air laut? Huo Yu Hao tersenyum dan menjawab, tentu saja tidak, tapi Lia bisa. Dia sekarang adalah rohku. Aku dapat mengontrol beberapa kemampuannya, lihatlah. Saat dia berbicara, Huo Yu Hao mengangkat tangan kanannya. Ada lapisan tipis sisik emas di atasnya. Jelas itu adalah jenis sisik yang sama dengan yang ada di ekor Lia. Selama ini Huo Yu Hao sudah memiliki sisa tulang roh yang dia butuhkan. Dia bahkan memiliki cakar teror. Dia hanya kekurangan tulang lengan kanan. Lia memiliki tulang roh terakhir yang dia butuhkan. Setelah penggabungan selesai, ia akhirnya memiliki tulang roh untuk setiap bagian tubuhnya. Ini adalah yang terbaik yang bisa dicapai oleh seorang master roh. Karena Huo Yu Hao belum menjadi Feng Hao Doulo Tang Wutong
merasa bahwa kemampuannya sedikit lebih baik daripada miliknya, namun bahkan dia tidak bisa melihat dalamnya kekuatan Huo Yuhao setelah penggabungan ini. Meskipun dia yang paling akrab dengannya, dia tidak tahu persis seberapa kuat Yuhao sekarang. Yuhao menarik Tang Wutong dan maju ke depan setelah ketiga putri duyung itu terpisah satu sama lain. Kemudian dia membungkuk kepada putri laut. Mata Lia merah meskipun dia tidak dipelihara oleh esensi es misterius seperti roh Huo Yuhao yang lainnya. Penting untuk dicatat bahwa Huo Yuhao telah berhasil membentuk inti jiwa spiritualnya. Setelah itu, Lia menyatu dengannya. Dia mendapatkan banyak manfaat, namun kekuatan spiritualnya yang murni dan besar tidak hanya menyehatkan jiwanya, itu juga meningkatkannya. Sangat penting untuk tidak melupakan bahwa ada rasa ilahi dalam jiwa Huo Yuhao. Meskipun hanya sedikit, itu masih sangat membantu bagi monster tipe spiritual. Lia mengangguk lembut pada Huo Yuhao dan dia menjadi sedikit malu. Terima kasih Yuhao, kamu memberiku kehidupan baru. Kamu membersihkan kebencianku. Kamu adalah dermawanku. Aku akan mengikutimu selamanya. Setelah mendengar kata-katanya, Tang Wutong merasa sedikit canggung. Untungnya Lia tidak mengadopsi penampilan manusia wanita. Dia berhasil menenangkan diri. Dia jelas tahu seberapa dalam perasaan Huo Yuhao untuknya. Bahkan Kier yang tampak persis seperti dia tidak bisa memenangkannya. Huo Yuhao mengangguk pada Lia dan tersenyum. Yang mulia, takdirlah yang menentukanmu dapat bertahan hidup. Sang putri laut menghela nafas dan berkata, mulai sekarang aku akan berada dalam perawatanmu. Saat dia melihat Lia sebelum melihat Li Jing yang baru saja mewarisi garis keturunan Lia dan yang ekornya baru saja berubah menjadi keemasan, putri laut menghela nafas panjang. Ini adalah hasil terbaik yang bisa mereka dapatkan. Bagian beruntung dari berbagai kemalangan. Huo Yuhao juga tidak tahu sudah berapa lama dia di sini. Dia dengan cepat bertanya pada putri lautan yang mengejutkannya dengan jawabannya. Apa? Kami sudah di sini selama 10 hari. Setelah mendengar kata-katanya, ekspresi Huo Yuhao segera berubah. Setelah menyelesaikan fusi dengan Lia, dia jelas merasakan kekuatan spiritualnya tumbuh hingga batasnya. Selain itu, dia juga yakin bahwa inti jiwa spiritualnya telah mencapai tingkat dolo transcendent. Dia bahkan ingin menggunakan kesempatan ini untuk membentuk inti jiwa keduanya. Ini karena tidak ada tempat yang lebih aman daripada dunia bawah laut ini. Namun, setelah mendengarkan kata-kata putri lautan, ia segera menghilangkan pikiran itu dari kepalanya. Dia tidak bisa menunda lebih jauh. Hal-hal di luar mungkin jauh lebih kacau. Setelah 10 hari, dia tidak tahu seperti apa situasi di garis depan. Dia juga tidak mampu menangani pukulan berulang ke Kekaisaran Ryu. Strategi sebelumnya yang ia buat kemungkinan akan sangat terpengaruh. Selain itu, rekan-rekan timnya juga menunggu dengan cemas. Di dunia spektralnya, Yuhao tidak bisa diganggu dengan keengganan putri lautan untuk meninggalkan putrinya. Sekarang dia dengan cepat mengucapkan selamat tinggal pada mereka. Di bawah pengawalan pribadi putri lautan, ia melayang ke permukaan. Tidak peduli seberapa tidak ingin putri laut, dia harus berpisah dengan putrinya. Setelah saling mengucapkan selamat tinggal, dia menyatu dengan tubuh Huo Yuhao. Yuhao dan Tang Wutong melepaskan alat jiwa tipe terbang kelas 9 mereka dan segera mengaktifkannya untuk mencapai kecepatan tertinggi mereka. Mereka terbang menuju ke Kekaisaran Ryu. Tang Wutong meraih tangan Huo Yuhao dengan erat saat dia merasakan betapa tegangnya dia. Karena waktu telah berlalu, tidak ada gunanya merenungkannya. Meskipun 10 hari tidak terlalu singkat, itu juga tidak terlalu lama selama perang. Kamu tidak perlu terlalu khawatir. Ketika kita kembali, kita dapat segera memulai operasi. Baik. Setelah periode penyangga ini, Huo Yuhao akhirnya tenang, menjadi cemas. Tidak akan menyelesaikan masalah. Cara terbaik adalah melanjutkan operasinya. Perjalanan kembali jauh lebih lancar daripada datang ke Laut Es. Seluruh dunia akuatik memperlakukan Huo Yuhao sebagai sahabat mereka karena penggabungannya dengan Lia. Huo Yuhao dan Tang Wutong hanya membutuhkan waktu 1 jam sebelum mereka kembali ke pantai saat mereka menghabiskan kekuatan jiwa tanpa berpikir lebih jauh. Huo Yuhao mengungkapkan ekspresi serius di wajahnya. Itu bukan hanya serius, tapi misterius. Bahkan sebelum dia menginjakkan darat, dia segera menggumamkan beberapa mantra sebelum membuka pintu spektral. 10 hari juga telah berlalu dalam demi plan spektralnya. BB Susansi dan Jiang Nanan masih sangat stabil.
secara emosional, namun mereka masih sedikit cemas mengingat sudah berlalunya waktu. Mengapa Wo Yuhao masih belum kembali atau menghubungi siapapun? Pasti ada sesuatu yang terjadi padanya. Jangan bilang bahwa dia menghadapi bahaya di laut es. Terlebih lagi mereka tidak bisa keluar tanpa dia. Yang bisa mereka lakukan hanyalah menunggu jika sesuatu benar-benar terjadi padanya. Kemungkinan besar mereka akan terperangkap di sini seumur hidup, atau setidaknya sampai persediaan makan dan air habis. Saat semua orang menjadi lebih cemas, pintu spektral akhirnya terbuka. Saat melegakan mereka, Yu Hao dan Tang Wutong akhirnya kembali. "Yu Hao, dari mana saja kamu? Mengapa kamu baru kembali?" bentak Jianan saat dia melihat Wo Yu Hao. Selama 10 hari terakhir, mereka merasa sangat tersiksa. Mereka masih harus melatih anggota 3 Legiun Jiwa. Yu Hao segera mengadakan pertemuan dan menceritakan semua yang dia alami di lautan es. Setelah mendengar kata-katanya, semua orang berhenti menyalahkannya. Mereka hanya memiliki rasa takut yang tersisa di hati mereka. Yu Hao juga merasakan hal yang sama. "Kakak tertua, sebelum aku melakukan misi apapun di masa depan, aku harus melepaskan kalian semua dari dunia ini. Kalau tidak, jika aku..." "Baiklah, keluar dari pembicaraan menyedihkan ini. Sekarang bukan waktunya untuk membicarakan hal itu. Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Apakah kamu punya ide?" Bibi bertanya. Wo Yuhao mengangguk dan membuka petanya. Dia berkata, "Aku telah ditunda di lautan es selama 10 hari. Ini hal yang baik dan buruk, karena penyangga 10 hari ini, Kekaisaran Ryu pasti akan sadar berpikir bahwa kita melewati perbatasan mereka dengan cara yang sama seperti kita. Untuk muncul di selatan, hanya saja kita menggunakan beberapa jenis metode untuk menghindari alat jiwa pengintai udara. Kita harus cepat dan memberi mereka pukulan yang lebih berat. Su Tianran adalah anti pahlawan. Jika kita tidak menimbulkan rasa sakit yang tak tertahankan padanya, dia tidak akan menarik pasukannya dari garis depan. Itu sebabnya kita harus cepat dan ganas. Aku hanya tidak tahu bagaimana situasi di garis depan saat ini." Hanya Wo Yuhao yang bisa kembali ke Akademi Strik untuk mengumpulkan informasi intelijen. Dalam keadaan seperti ini, kembali untuk mengumpulkan intelijen tidak ada artinya. Dia akan membuat lebih banyak waktu jika dia pergi ke sana dan kembali saat dia tidak tahu apa yang sedang terjadi di garis depan. Tidakkah dia masih perlu kembali untuk menargetkan Kekaisaran Ryu jika dia ingin mengubah situasi perang? Inilah mengapa Wo Yuhao dengan cepat mengira bahwa dia perlu politik dan menimbulkan keresahan internal pada Kekaisaran Ryu. Dengan cara ini mereka akan dipaksa untuk menarik pasukan kembali. Ini adalah strategi yang nyata. Setelah komunikasi sederhana, Wo Yuhao dan Tang Wutong meninggalkan Demi Plan Spektral lagi. Setelah pertemuan terakhir, apa yang Wo Yuhao tidak tahu adalah bahwa BB telah menetapkan sistem jasa saat dia pergi. Poin utama dari sistem ini adalah untuk menghargai mereka yang berkontribusi secara signifikan. Semua daya permata dan koin jiwa emas yang mereka peroleh sebelumnya, sebagian besar diberikan oleh BB. BB mengatakan kepada setiap seluruh jiwa di 3 Legiun seluruh jiwa, bahkan mereka akan mendapat hadiah besar begitu mereka meraih kemenangan dan perhitungannya. Mereka dapat memilih dari koin jiwa emas, alat jiwa, dan sumber daya lainnya. Adapun berapa banyak mereka dihargai itu tergantung pada jasa yang mereka kumpulkan. Setelah mengatur sistem ini, ia langsung membagikan hadiah selama 10 hari terakhir. Demikianlah kisah untuk kali ini. Sahabat Pasuk, jangan sedih, jangan bimbang, apalagi galau, karena aku kan selalu menemanimu.